Saudara yang terkasih, saya yakin kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini penuh dengan kerinduan untuk bersama-sama mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah saudara sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami sudah Engkau persatukan di dalam kasih setiamu, dan kami boleh memuji namamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang berfirman, dan mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Kasihani kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Saudara, saya dan saudara pastinya pernah berada dalam masa-masa di mana kita merasa sangat sulit untuk bernafas atau merasa ada rasa sesak di dada yang membuat kita menjadi orang, ya kita merasa menjadi orang yang paling tertekan, kita merasa orang yang paling menderita di dunia ini. Dan merasa tidak ada seorang pun yang bisa mengerti kita, tidak ada seorang pun yang bisa tolong kita. Dan hari ini saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini begitu menyegarkan jiwa kita, di mana ada kesaksian dari pemazmur dalam ketidakberdayaannya. Ketika dia harus berjuang menghadapi kesakitannya, dia sekarat dan seakan-akan dia berada di ambang kematian. Lalu ia mengingat hanya kepada Tuhan dia berseru. Hanya kepada Tuhan dia menyerahkan kehidupannya. Ada kepasrahan yang mendorong jiwa kita untuk berkata kepada diri sendiri, oke, saya harus hadapi kenyataan dan saya harus siap menghadapinya. Apapun resiko yang terjadi, dan kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan ada bersama kita. Amin saudara. Tuhan akan senantiasa melihat kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu saudara, kita tidak bisa mengeluh atau tidak bisa berkata, Tuhan, aku tolong singkirkan penderitaan ini dariku. Tapi bagaimana saudara kita menjadikan penderitaan itu sebagai kesempatan supaya kita boleh mengalami pertumbuhan iman dan ada pemahaman yang itu yang akhirnya menjadi titik balik dalam kehidupan kita. Kenapa ya ini bisa terjadi? Dan bagaimana saya bisa keluar? Kita bisa keluar dari penderitaan itu. Ketika kita mau percaya, maka kita akan dimampukan untuk bersabar dan kita akan masuk dalam tuntunan Tuhan. Kita akan mampu menikmati kasih-Nya. Kita akan mampu merasakan kelegaan di dalam kehidupan kita. Ada kehidupan kenikmatan yang sungguh-sungguh menyenangkan jiwa kita, dan kadang kita bingung sendiri saudara, kita yang punya penderitaan, yang punya persoalan, ternyata saudara, Tuhan mampukan kita untuk menolong orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Dan itu yang menjadi kesaksian. Ya, seorang pejuang kanker di mana dia harus menghadapi kesakitan untuk menjalani kemoterapi beberapa kali. Tapi ternyata saudara, Tuhan mampukan dia supaya dia bisa ngasih motivasi, ngasih semangat kepada para penderita kanker. Saudara, kadangkala apa yang harus kita tempuh penuh dengan air mata, penuh dengan kesakitan. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita senantiasa berseru, maka Roh Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya kita. Itulah keindahan hidup
bersama dengan Tuhan Yesus. Saat Tuhan yang berbelas kasih itu menghibur kita yang bersedih, Dia melingkupi kita dengan rasa damai sejahtera. Dan Dia memampukan kita untuk menyalurkan belas kasihan itu kepada orang lain dan juga kepada diri kita sendiri. Ngapain kita terus meratapi hidup kita? Ngapain kita terus menangisi penderitaan kita? Karena Allah yang penuh kasih setia itu sanggup dan mengubah ratapan kita menjadi pujian, dan kita akan mampu mempercayakan, menyerahkan semua kehidupan kita sepenuh hati kepada Tuhan, sehingga kita mampu memuji dan menari-nari dengan penuh sukacita. Itu yang akan membuat kita mengakui Tuhan sebagai pencipta, pemelihara kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita senantiasa dipenuhi sukacita yang indah daripada Tuhan, dan kita boleh menjadi kesaksian bagi setiap orang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberikan kami keteguhan hati, sehingga kami boleh tetap bersaksi walaupun kami harus menghadapi banyak persoalan kehidupan, tapi kami yakin Roh Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, memberikan damai sejahtera yang indah, sehingga kami boleh Tuhan memperkatakan segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami semuanya, Engkau yang menambahkan kami kesehatan, memberkati semua pekerjaan, usaha daripada umat-Mu, agar apa yang mereka kerjakan itu boleh membawa kebaikan, kebahagiaan bagi hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Berkati tiap-tiap rumah tangga agar boleh menghadapi semua tantangan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, agar mereka senantiasa hidup dengan kasih Tuhan. Persatukan kami semua Tuhan di dalam kasih setia-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin. Kau ku puji, ku